Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ulia dengan NIM 2002520030. Sebelum melanjutkan presentasi, untuk memenuhi tugas UAS Perbankan Syariah dengan materi Akad Murabahah, saya akan menceritakan sedikit tentang kampus kebanggaan saya, yaitu Unisbank. Universitas Tigubang atau sering disebut dengan Unisbank yang berada di ibu kota Jawa Tengah, Kota Semarang, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis Entrepreneur University dengan teknologi informasi dan komputer yang memudahkan mahasiswa untuk beraktivitas, yang berdiri pada tanggal 28 April 1968 yang berakreditasi B. Universitas Tigubang Semarang sekarang memiliki 6 fakultas dan 12 program studi, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang mempunyai 3 program studi. 3 program studi Fakultas Ekonomika dan Bisnis yaitu yang pertama S1 Akuntansi, yang kedua S1 Manajemen, dan yang ketiga D3 Keuangan. Universitas Tigubang merupakan fakultas pertama yang terdapat program profesi akuntan atau yang sering disebut dengan PPAK yang bergelar akuntansi, berregistrasi negara dan Departemen Keuangan. Itu sedikit tentang cerita Universitas Tigubang Semarang. Ayo bergabung dengan kami di Universitas Tigubang Semarang. Untuk informasi lebih lanjut bisa datang ke Unisbank Kampus Mugas atau bisa datang juga di Unisbank Kampus Kendeng. Atau langsung bisa cek ke web resmi kami yaitu di www.unisbank.ac.id. Ayo langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha dengan berkuliah di Universitas Tigubang Semarang. Selanjutnya, perkenalan lagi, nama saya Rahmatul Ulia dengan NIM 20.02520030. Saya berada di kelas akuntansi A1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan materi akuntansi akad murabahah. Yang pertama yaitu pengertian murabahah. Murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu robaha yurabihu murabahan yang berarti untung atau menguntungkan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. Menurut istilah, akad murabahah adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok atau modal barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin atau keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Selanjutnya yaitu definisi murabahah. Definisi murabahah secara fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu dalam jual beli, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan. Sedangkan menurut PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau yang sering disebut dengan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun para ahli hukum Islam dalam Harjono 2008 mendefinisikan bai al-murabahah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ar-Rahman Al-Jaziri mendefinisikan bai al-murabahah sebagai menjual barang dengan harga pokok berserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu Ibn Rushd, filosofi dan ahli hukum Maliki, mendefinisikan bahwa bai al-murabahah sebagai jual beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibeli dan meminta
suatu margin keuntungan kepada pembeli. Dengan demikian, dapat disimpulkan jual beli murabahah adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok atau modal barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut, kemudian memberinya margin atau keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan beserta dengan syarat-syarat tertentu. Tentang keuntungan yang disepakati, penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Selanjutnya yaitu landasan akad murabahah. Yang pertama, landasan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Yang kedua yaitu landasan hadis. Al-Hadis dari Ari Suwaib Ar-Rumi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh atau mukarodo atau mudarobah dan mencampur kodum dengan tepung untuk keperluan rumah atau dijual." Selanjutnya yaitu sumber hukum akad murabahah. Terdapat 4 sumber hukum akad murabahah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Pada Quran surat keempat ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Yang kedua yaitu Al-Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibam. Yang ketiga yaitu sumber dari Al-Ijma'. Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama menyetujui. Asy-Syafi'i 1990 halaman 200. Yang keempat yaitu kaidah fikih. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali pada dalil yang mengharamkan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat murabahah. Yang pertama, rukun murabahah. Pada dasarnya, rukun dan syarat murabahah sama dengan rukun syarat jual beli secara umum, yaitu penjual, pembeli, sihat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun rukun murabahah antara lain yang pertama yaitu penjual atau yang sering disebut dengan bai. Penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Namun, terkadang bank juga menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang. Akad wakalah terjadi ketika nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan atas nama bank. Yang kedua yaitu pembeli atau musytari. Pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang ia ingin kehendaki. Yang ketiga yaitu objek jual beli atau yang sering disebut dengan mabai. Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumsi seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Yang keempat yaitu harga atau sering disebut dengan thaman. Harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan pricing atau platform pembiayaan.
Yang kelima yaitu ijab dan qabul. Ijab qabul disebut juga dengan akad, biasanya memuat tentang spesifikasi barang, harga yang diinginkan nasabah dan disediakan oleh pihak bank syariah dalam penggadaian barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian, penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan murabahah. Yang kedua yaitu syarat murabahah. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah. Yang pertama yaitu penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Yang kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu akad harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian. Dan yang kelima yaitu penjual harus menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya pembelian dilakukan secara hutang. Selanjutnya yaitu uang muka. Uang muka murabahah adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli atau nasabah kepada penjual atau bank syariah sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Pengakuan dan pengukuran uang muka murabahah sesuai dengan PSAK 102. Menurut fatwa DSN 13, para ulama sepakat bahwa uang muka dalam akad jual beli diperbolehkan dilakukan atau yang sering disebut dengan jawaz. Oleh karena itu, LKS dibolehkan meminta uang muka dalam akad pembiayaan murabahah kepada nasabah apabila kedua belah pihak sepakat. Jumlah uang muka yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima antara lain yaitu yang pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Yang kedua, jika barang yang dibeli oleh nasabah, maka uang muka diakui sebagai pembayaran bagian dari pokok piutang murabahah. Yang ketiga, jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya real yang dikeluarkan oleh bank. Adapun contoh transaksi uang muka. Berikut contoh transaksi uang muka. Tanggal 3 Agustus 2015, Bank Berkah Syariah atau BBS menerima pembayaran uang muka sebesar 20 juta dari Tuan Ahmad sebagai tanda keseriusan untuk menerima pesanan barang kepada BBS berupa mobil Avanza. Atas transaksi tersebut, BBS melakukan pencatatan sebagai berikut, yaitu tanggal 3 Agustus 2015. Jurnal yang berada di debit yaitu kas atau rekening atas nama Ahmad 20 juta, yang ada di kredit yaitu hutang uang muka murabahah sebesar 20 juta. Tanggal 10 Agustus 2015, BBS menyerahkan barang pesanan kepada Tuan Ahmad atas kesepakatan transaksi murabahah tersebut, maka jurnal uang muka sebagai berikut. Tanggal 10 Agustus 2015, transaksi jurnal yang dicatat di debit yaitu hutang uang muka murabahah sebesar 20 juta, yang dikredit yaitu piutang murabahah sebesar 20 juta. Akad murabahah yang selanjutnya yaitu pembayaran murabahah dan penundaan pembayaran murabahah. Pembayaran akad murabahah ini dijalankan dengan basis ribhun atau laba melalui jual beli secara dicicil maupun tunai, dengan sesuai kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan dengan pembeli. Pembayaran murabahah sendiri terdiri dari dua macam, yaitu murabahah al-amanah dan murabahah bil wakalah. Yang kedua, penundaan pembayaran murabahah.
Penundaan pembayaran murabahah yaitu pembayaran nasabah tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase setelah tercapainya kesepakatan musyarakah. Selanjutnya, potongan atau diskon murabahah. Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban nasabah yang diberikan oleh bank. Potongan murabahah dapat diberikan pada dua kondisi, yaitu potongan pelunasan murabahah dan potongan tagihan murabahah. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Adapun landasan hukum dan syariah tentang potongan pelunasan dalam murabahah yaitu antara lain pertama, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menanamkan harta sesamamu dengan jalan yang balil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat pertama yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang keempat yaitu Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kewajiban dan takwa. Selanjutnya, fatwa tentang diskon dalam murabahah. Fatwa tentang diskon dalam murabahah terdapat 3 fatwa. Yang pertama yaitu ketentuan umum. Ketentuan umum antara lain, yang pertama harga atau setman dalam jual beli. Yang kedua, harga dalam jual beli murabahah. Yang ketiga, jual beli murabahah LKS mendapatkan diskon dari supplier. Yang keempat, pemberian diskon terjadi setelah akad. Yang kelima, masih dalam akad. Fatwa yang kedua yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan jika kemudian harinya telah terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Materi pembahasan selanjutnya yang kedua tentang murabahah yaitu yang pertama skema murabahah, yang kedua jenis-jenis murabahah, dan yang ketiga objek jual beli murabahah. Selanjutnya yaitu yang pertama skema akad murabahah. Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan murabahah. Yang pertama yaitu negosiasi atau persyaratan. Pada tahap ini melakukan negosiasi kepada pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga jual dan harga beli, jangka waktu dan pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah. Yang kedua, bank membeli produk atau barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut dan bank biasanya membeli ke supplier. Yang ketiga, akad jual beli. Setelah bentuk membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah disertai dengan pemandangan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah, rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selanjutnya yang keempat, supplier mengirim barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah
atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabahnya sebelumnya. Yang kelima yaitu tanda terima barang dan dokumen ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah. Maka, nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang dan mengecek kembali kelengkapan dokumen barang tersebut. Yang keenam, proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk atau barang yang dibelinya dari bank. Biasanya, pembayaran dilakukan secara angsuran atau cicilan dalam waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya antara bank dan nasabah. Selanjutnya, jenis akad murabahah. Terdapat dua jenis akad murabahah antara lain yaitu yang pertama akad murabahah dengan pesanan, yang kedua akad murabahah tanpa pesanan. Selanjutnya akad murabahah dengan pesanan. Pada murabahah jenis ini, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Dalam hal tersebut, pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Apabila bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang sudah dipesan dan tidak bisa dibatalkan. Begitupun sebaliknya, jika pesanan tersebut bersifat tidak mengikat, maka pembeli bisa membatalkan untuk membeli barang yang sudah dipesannya tersebut. Dalam murabahah pesanan mengikat, apabila barang murabahah yang sudah dibeli oleh penjual dari produsen mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban bagi penjual dan tentunya akan mengurangi akad. Yang kedua, akad murabahah tanpa pesanan. Dalam akad murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Tentunya, murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Selanjutnya yaitu objek jual beli. Objek jual beli atau sering disebut dengan mab'i adalah objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Adapun yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan antara lain, yang pertama, barang atau benda milik orang lain. Yang kedua, barang yang dilarang oleh undang-undang seperti jual beli narkoba, ganja, ataupun minuman keras. Yang ketiga yaitu bertentangan dengan ketertiban yang ada pada objek jual beli. Pada objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal. Sehingga semua barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijadikan sebagai objek untuk diperjualbelikan karena barang tersebut bisa menyebabkan umat manusia berbuat tindakan maksiat atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sejalan dengan sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk menjual belikan kamar atau minuman keras, bangkai, babi, patung-patung. Hadis riwayat Bukhari dari Muslim. Syarat yang selanjutnya yaitu harus mempunyai manfaat atau mempunyai nilai. Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Misalnya, barang yang sudah kadaluarsa. Syarat yang ketiga yaitu barang tersebut milik penjual. Kegiatan jual beli terhadap barang yang tidak dimiliki oleh penjual dianggap tidak sah, karena bagaimana bisa penjual menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain terhadap barang yang bukan miliknya. Kegiatan jual beli yang digunakan oleh bukan pemilik barang akan sah bila mendapatkan izin dari si pemilik barang. Kegiatan jual beli
barang curian juga dianggap tidak sah, karena status pemilikannya dari barang tersebut masih berada pada si pemilik barang sah tersebut. Syarat selanjutnya yaitu barang yang dijual bisa diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa yang akan datang. Barang-barang yang tidak jelas dalam waktu penyerahannya dianggap tidak sah. Hal tersebut dikarenakan bisa menimbulkan ketidakpastian atau gharar yang pada gilirannya bisa berdampak merugikan salah satu pihak bertransaksi dan bisa menimbulkan perselisihan. Tidak boleh menjual suatu barang yang sudah hilang yang diharapkan bisa ditemukan kembali. Demikian juga tidak boleh untuk melakukan jual beli terhadap barang yang sedang digadaikan atau sudah diwakafkan. Syarat selanjutnya, barang harus jelas. Maksudnya, barang yang dijual belikan haruslah barang yang sudah diketahui spesifikasinya dan bisa didefinisikan oleh pembeli sehingga tidak akan ada ketidakpastian. Syarat selanjutnya yaitu diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas. Jangan melakukan jual beli secara ijon, karena jual beli secara ijon ini dilarang. Contohnya seperti menjual padi atau sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak. Syarat selanjutnya yaitu harga barang diketahui oleh pembeli dan penjual. Harga terhadap barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas oleh penjual dan juga pembeli, beserta dengan cara pembayaran apakah akan dilakukan secara tunai atau tangguh atau sering disebut dengan kredit, sehingga jelas dan tidak terjadinya ketidakpastian. Syarat selanjutnya yaitu barang yang dijual berada di tangan penjual. Barang yang diperjualbelikan yang keberadaannya tidak di tangan penjual maka akan menimbulkan suatu ketidakpastian. Hakim bin Hizam berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku membeli barang dagangan. Apakah yang halal dan apa pula yang diharamkan daripadanya untukku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Jika kamu sudah membeli sesuatu barang, maka janganlah kamu menjualnya sebelum ada di tanganmu." Berdasarkan hadis tersebut, bisa disimpulkan bahwa future trading dilarang. Pembelian yang menjual kembali barang yang sudah dia beli sebelum diserah terimakan barang bisa diartikan bahwa dia menyerahkan uang kepada pihak lain dengan suatu harapan bahwa akan mendapatkan uang lebih banyak dan lebih tersebut disamakan dengan riba. Berbeda halnya dengan proses penjual beli di mana barang yang dijual belikan tidak ada tempat akad, tetapi barang tersebut ada dan memiliki oleh penjual. Hal tersebut dibolehkan sepanjang mempunyai spesifikasi yang jelas dan jika ternyata barangnya tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau memilih mau melanjutkan transaksi atau tidak. Materi pembahasan yang selanjutnya tentang akad murabahah yaitu menurut PSAK 102. Yang pertama yaitu membahas tentang pengakuan dan pengukuran akad murabahah. Yang kedua yaitu diskon pembelian akad murabahah. Yang ketiga yaitu piutang akad murabahah. Yang keempat keuntungan akad murabahah. Yang kelima potongan dan pelunasan akad murabahah. Yang keenam denda dan uang muka akad murabahah. Pengakuan dan pengukuran akad murabahah yang pertama. Dalam PSAK 0102 dinyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran murabahah adalah sebagai berikut. IAI 2013. Yang pertama, pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika murabahah pesanan mengikat dan jika murabahah tidak pesanan atau murabahah tanpa pesanan tidak mengikat.
Yang ketiga, diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan biaya perolehan aset murabahah terjadi sebelum akad murabahah. Yang kedua, kewajiban kepada pembeli jika terjadi akad murabahah sesuai akad yang disepakati menjadi hak beli. Yang ketiga, pendapatan operasi lain jika terjadi akad murabahah tidak diperjanjikan dalam akad. Yang kedua yaitu diskon pembelian akad murabahah. Potongan pembelian diskon atau aset murabahah diakui sebagai berikut. Jika terjadi sebelum akad murabahah, maka pengurangan biaya perolehan aset murabahah. Yang kedua, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, maka bagian yang menjadi hak nasabah yaitu dikembalikan kepada nasabah. Jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. Yang ketiga yaitu jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. Yang keempat yaitu jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai penempatan operasi lain. Selanjutnya, pada diskon pembelian akad murabahah memiliki jenis-jenis potongan atau diskon, meliputi antara lain yang pertama, potongan dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Yang kedua, potongan biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam jangka pembelian barang. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Adapun ketentuan potongan pelunasan yang pertama, jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dan kewajiban kepada pembayar tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Yang kedua, besarnya potongan sesuai dengan yang dimaksud dan diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan LKS. Yang ketiga yaitu piutang akad murabahah. Piutang murabahah adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Bank di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin laba atau keuntungan yang telah disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Yang keempat yaitu keuntungan akad murabahah. Pengakuan keuntungan murabahah dapat diakui jika yang pertama, pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa, angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan. Yang kedua, selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui suatu periode laporan keuangan. Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode berdasarkan pada konsep nilai waktu dan uang atau time value of money tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar. Kelebihan dalam menggunakan akad murabahah juga dapat diketahui. Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan oleh kedua belah pihak. Margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap atau certainty. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah. Yang kelima yaitu
Potongan pelunasan dan angsuran akad murabahah. Yang pertama, potongan pelunasan. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut. A. Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan ketentuan murabahah. Yang kedua, B. Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli. Kemudian, penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah. Selanjutnya yaitu potongan angsuran. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. A. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. B. Jika disebabkan oleh pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Yang terakhir yaitu keenam, denda dan uang muka akad murabahah. Denda akad murabahah. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak mampu untuk melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan tajwir, yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besar denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebijakan. Selanjutnya yaitu uang muka akad murabahah. Saat transaksi penjualan dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembeli sebelum akad disepakati, uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah. Jika akad murabahah disepakati, akad murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, maka pembeli dapat meminta tambahan dari pembeli. Adapun pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. A. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. B. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. C. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Jadi, denda yang diakibatkan kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Sedangkan potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui juga sebagai kerugian. Akhirnya kita telah sampai pada bagian penutup. Adapun kata-kata mutiara yang bisa saya sampaikan, yaitu jika niat sudah terpancang karena Allah, tidak akan ada halangan yang bisa menghentikan seseorang melakukan sesuatu. Niat karena Allah ialah motivator yang utama dan seharusnya menjadi satu-satunya motivator kita. Jangan sampai kita terlena untuk memenuhi kekayaan duniawi yang sifatnya hanya sementara saja, hingga kita lupa akan tugas kita yang sesungguhnya di dunia ini, yaitu untuk mengumpulkan kebekalan untuk menuju kampung akhirat yang kekal. Jika perkayalah diri Anda, baik dengan materi maupun dengan ruhani, dan bagikan kekayaan tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, terutama untuk yang membutuhkan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.